Om Swastiastu. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan ujian akhir semester dari mata kuliah Kecerdasan Buatan, yaitu analisis program implementasi sistem prediksi risiko kesehatan menggunakan machine learning dan fuzi. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Nyomandiah Arini Puspita Giri. Saya mahasiswa jurusan PJJ Informatika Universitas Cyber Asia. Program ini bertujuan untuk memprediksi risiko kesehatan berdasarkan faktor usia, BMI, dan tekanan darah menggunakan kombinasi machine learning, yaitu random forest dan logika fuzi. Dengan memanfaatkan dataset dari Kaggle, sistem ini dirancang untuk memberikan estimasi risiko kesehatan yang lebih akurat dan interpretatif. Baik, adapun analisis dari program ini, yaitu program ini menggabungkan machine learning dan fuzzy logic untuk melakukan prediksi risiko kesehatan berdasarkan faktor usia, BMI atau indeks massa tubuh, dan tekanan darah. Model random forest digunakan untuk klasifikasi berdasarkan dataset dari Kaggle, sementara sistem fuzzy digunakan untuk memberikan interpretasi risiko dengan aturan yang lebih fleksibel. Selanjutnya yaitu tahapan analisis. Yang pertama, pre-processing data, memuat dataset dari CSV, membersihkan data dari karakter yang tidak valid, kemudian mengonversi kolom numerik untuk memastikan formatnya benar. Dan tahapan yang kedua yaitu model machine learning atau random forest. Random forest classifier dipilih karena kemampuannya dalam menangani data yang kompleks. Data dibagi menjadi training sebanyak 80% dan testing 20%. Model dilatih untuk memprediksi outcome sebagai indikator risiko kesehatan. Nah, kemudian akurasi model dihitung dengan akurasi score. Selanjutnya yaitu tahapan yang ketiga, sistem fuzzy logic. Dibangun dengan pustaka escape fuzzy untuk menangani ketidakpastian dalam prediksi. Dan variabel dari fuzzy yaitu inputnya berupa usia, BMI, dan tekanan darah. Outputnya yaitu risiko kesehatan, low, medium, dan high. Aturan fuzzy dibuat berdasarkan hubungan antara ketiga variabel. Simulasi fuzzy dilakukan untuk menyesuaikan input pengguna dengan sistem. Dan tahapan yang keempat yaitu prediksi risiko atau integrasi machine learning dan fuzzy. Model machine learning menghasilkan prediksi berbasis klasifikasi, sistem fuzzy menghasilkan prediksi berbasis aturan keanggotaan, dan kemudian pengguna diberikan hasil risiko kesehatan dari kedua metode. Dan selanjutnya yaitu kelebihan program. Yang pertama yaitu gabungan dua metode AI, yaitu machine learning atau random forest memberikan prediksi berbasis data historis, kemudian fuzzy logicnya menyediakan interpretasi risiko yang lebih fleksibel. Dan kelebihan yang kedua yaitu menggunakan dataset nyata. Nah, dataset yang saya gunakan yaitu diambil dari Kaggle yang sudah digunakan dalam penelitian kesehatan. Nah, kelebihan yang ketiga yaitu fleksibilitas dalam input pengguna. Program memungkinkan pengguna memasukkan usia, BMI, dan tekanan darah secara langsung. Kemudian sistem fuzzy memberikan hasil yang lebih manusiawi dibanding klasifikasi biner. Kelebihan yang keempat yaitu dijalankan di command line atau CLI. Tidak membutuhkan antarmuka grafis sehingga ringan dan bisa dijalankan di berbagai sistem operasi. Dan kelebihan yang terakhir yaitu mampu menangani data dengan berbagai pola. Random forest efektif dalam menangani data kompleks dan hubungan non-linear. Sistem fuzzy dapat menangani ketidakpastian dalam variabel kesehatan. Selanjutnya itu kelemahan dari program ini. Yang pertama, akurasi model machine learning masih dapat ditingkatkan. Model random forest hanya mencapai akurasi sekitar 60,98% yang masih tergolong sangat rendah. Perlu fitur engineering atau penyesuaian parameter agar lebih optimal. Nah, kelemahan yang kedua yaitu ketergantungan pada dataset. Jika dataset memiliki bias atau kurang beragam, hasil prediksi juga bisa kurang akurat. Dan yaitu kemudian perlu pengujian dengan dataset lebih besar dan lebih bervariasi. Kelemahan yang ketiga yaitu tidak ada penyimpanan data pengguna. Program tidak menyimpan riwayat input dan hasil prediksi untuk analisis lebih lanjut.
Kemudian kelemahan yang keempat yaitu tidak ada antarmuka grafis. Program berbasis CLI saja sehingga kurang ramah bagi pengguna non-teknis. Kemudian implementasi dashboard atau web app-nya bisa membuat hasil lebih mudah dipahami. Kelemahan yang terakhir yaitu aturan fuzzy masih terbatas. Aturan fuzzy hanya berdasarkan beberapa kombinasi faktor kesehatan. Kemudian bisa diperluas dengan mempertimbangkan lebih banyak variabel kesehatan. Baik, kesimpulan dari analisis program ini yaitu program ini menunjukkan bagaimana kombinasi machine learning dan fuzzy logic dapat digunakan untuk memprediksi risiko kesehatan dengan lebih akurat dan fleksibel. Random forest memberikan prediksi berbasis data historis, dan kemudian fuzzy logic membantu membuat interpretasi risiko lebih mudah dipahami. Namun, untuk meningkatkan performa, perlu peningkatan akurasi machine learning, penambahan fitur dataset, dan pengembangan antarmuka pengguna agar lebih interaktif. Baik, sekian dari presentasi saya. Jika ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Om Santi 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 Om.